Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Aliki. Saya berasal dari instansi Basarnas dari unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Padang. Saya berada di angkatan 5 kelompok 1 dan saya sekarang akan bercerita atau menjelaskan bagaimana apa saja yang saya pelajari di agenda ketiga ini yang telah masuk ke hari ketiga. Selama di agenda 3 ini saya mempelajari tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Setelah saya belajar tentang Smart ASN dan manajemen ASN ini, ada beberapa, mungkin banyak hal yang saya pelajari, hal-hal baru, terutama itu tentang Smart ASN dan manajemen ini banyak hal yang bisa dikolaborasikan atau dipadukan supaya nantinya itu akan membantu kita dalam bekerja. Dampaknya itu pasti efisiensi waktu, efektivitas pengerjaan tugas, karena kita belajar manajemen ASN dikolaborasikan dengan Smart ASN yang Smart ASN ini kalau dipikir atau saya memaknainya itu digitalisasi, modernisasi. Jadi itu sangat membantu dalam pekerjaan kita nantinya. Dan saya sangat bersyukur karena saya beruntung sekali saya mempelajari tentang materi manajemen dan Smart ASN ini. Karena saya bisa mengimplementasikannya pada dunia kerja nanti dan mengefektivitaskan waktu yang saya kerjakan dan efisiensi. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan ulasan saya dan pemaknaan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Dalam dunia organisasi pemerintah, kita tidak bisa memisahkan peran manajemen dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Manajemen dalam konteks ini bukan sekedar pengelolaan sumber daya manusia dan aset negara, tetapi juga bagaimana kita bisa membuat sistem yang lebih efektif dan efisien. Salah satu upaya besar yang kini tengah dilaksanakan adalah transformasi menuju Smart ASN. Smart ASN bukanlah sekedar jargon kosong atau angan-angan belakang. Itu adalah upaya nyata untuk menciptakan aparatur sipil negara yang lebih profesional, adaptif, dan berdaya saing di era digital ini. Sebuah konsep yang mencakup integritas teknologi dalam setiap lini pekerjaan ASN. Manajemen yang kita bahas di sini bukan hanya soal pengaturan pekerjaan, tetapi juga bagaimana kita mengelola perubahan, mengadopsi inovasi, dan mendorong keberlanjutan. Mari kita mulai dari manajemen itu sendiri. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ASN, tujuan ini tentunya berhubungan dengan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, transparansi, serta akuntabilitas. Manajemen yang baik akan memastikan bagaimana perkembangan teknologi, terutama dalam hal digitalisasi, memengaruhi cara kita melakukan manajemen. Perkembangan teknologi yang pesat telah merubah pola kerja ASN. Salah satunya adalah dengan adanya sistem e-government yang mengintegrasikan bagaimana layanan publik ke dalam platform digital. Disinilah konsep Smart ASN mulai berperan. Smart ASN adalah ASN yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam bidang administrasi, tetapi juga terampil dalam memanfaatkan teknologi digital. Mereka mampu mengoperasikan sistem yang baik, memahami data yang dihasilkan, dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang tepat. Di dalam manajemen Smart ASN, kita bicara soal kolaborasi lintas sektor dan bagaimana memanfaatkan data secara maksimal. Sistem informasi yang tepat memungkinkan ASN untuk bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan transparansi yang lebih tinggi. Dan ini adalah wujud dari manajemen yang berorientasi pada hasil, bukan hanya pada proses. ASN yang smart adalah mereka yang tidak hanya bekerja sesuai aturan, tetapi juga mencari cara agar pekerjaan mereka lebih efektif,
dan efisien dengan bantuan teknologi. Namun tentu ada tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah kebutuhan untuk terus-menerus mengupgrade keterampilan ASN agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Tanpa pelatihan dan pembaruan kemampuan secara berkala, transformasi menjadi smart ASN tidak akan terwujud dengan optimal. Oleh karena itu, manajemen SDM di pemerintah harus sangat fokus pada aspek ini. Keterampilan digital harus menjadi bagian dari kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh ASN. Di masa depan, smart ASN akan menjadi kekuatan tidak hanya meningkatkan kinerja pemerintah, tetapi juga mendorong terwujudnya pemerintah yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Manajemen yang baik dengan dukungan teknologi yang tepat akan membawa kita pada pemerintahan yang lebih efisien dan masyarakat lebih puas. Jadi, mari kita semua mendukung transformasi ini karena pada akhirnya bukan hanya ASN yang diuntungkan, tetapi seluruh bangsa yang merasakan dampaknya. Baiklah, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quick action, Afik 6, jaga sama geram. Terima kasih.